Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, baik, untuk pertemuan kali ini dengan saya Abbas Watoni dengan materi munakahat. Untuk munakahat saya bagi menjadi 2 jilid. Yang pertama adalah munakahat nanti dalam segi pengertian. Yang kedua nanti ada materi yang lain. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran diharapkan nanti peserta didik setelah mempelajari materi munakahat itu dapat menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahannya. Kemudian menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang anjuran pernikahan. Menjelaskan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan hak dan kewajiban suami istri, memahami ketentuan pernikahan dalam Islam, dan memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam. Ini masih hanya memperagakan saja. Kemudian kita masuk pada materi, yaitu pernikahan. Apa sih pengertian dari pernikahan itu sendiri? Bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan menurut undang-undang, bahwa perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga, membentuk suatu keluarga yang tujuannya adalah keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masuk pada hukum nikah. Yang pertama, nikah dihukumi jaiz. Itu artinya adalah hukum dari nikah itu dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Kemudian wajib. Nikah dihukumi wajib itu apabila orang yang telah mampu atau telah sanggup untuk melakukan pernikahan, sedangkan bila tidak menikah, dia khawatir akan terjerumus ke dalam suatu perzinaan. Kemudian nikah dihukumi sunat, yaitu di mana seseorang yang sudah mampu untuk menikah namun masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari godaan yang dapat menjerumuskan kepada suatu perzinaan. Nikah dihukumi makruh, yaitu apabila orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang terakhir itu ada haram. Nikah dihukumi haram, yaitu apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan atau pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat untuk menyakiti pasangannya, niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Baik, tujuan dari pernikahan. Sini untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bahwa tujuan dari pernikahan sudah cukup
jelas. Di sini juga sudah diterangkan di dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian tujuan yang lain adalah membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anaknya. Kemudian dari tujuan yang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hasratnya secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan perintah Allah. Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menikah akan dicatat sebagai ladang ibadah. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah mencela orang yang hidup membujang, dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Baik, kita masuk pada rukun nikah dan syaratnya. Apa sih itu rukun? Sesuatu yang harus ada ketika kegiatan itu terjadi atau nikah itu dilaksanakan. Yang pertama, rukun yang pertama adalah calon suami. Yang kedua, calon istri. Ketiga, adanya wali. Keempat, adanya 2 orang saksi. Dan kelima, adanya ijab qabul. Jadi pernikahan itu sah apabila kelima rukun ini terpenuhi. Kalau salah satu tidak ada, itu bisa membatalkan nikahnya. Misalkan calon suami tidak ada, itu tidak bisa. Kemudian syarat-syaratnya. Untuk calon suami itu beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan mahram, tidak sedang ihram. Begitu juga di sini calon istri syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan mahram, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Sedangkan wali itu syaratnya mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal, balik, laki-laki, merdeka. Jadi sini walinya adalah laki-laki. Kemudian adil, tidak sedang ihram haji ataupun umroh. Kemudian 2 orang saksi, syaratnya sama dengan nomor 3 ini syaratnya. Terus adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan kata itu, semakna dengan kata nikah itu sendiri. Nah, ini dilakukan dengan berurutan antara ijab dan qabul. Baik, setelah kita mempelajari materi pernikahan, tugas buat anak-anak semuanya. Yang pertama di sini setelah mempelajari materi munakahat, aktivitas anak-anak memperdalam materi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mahram? Ini bisa dilihat di buku atau di diktat saya yang saya bagikan. Dan sebutkan mahramnya itu siapa saja. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang wali nikah? Ini seumpama yang pertama yang berhak menikahkan adalah ayah kandungnya. Seumpama ayah tidak ada, ini siapa lagi yang lebih berhak untuk menikahkannya? Di sini dijelaskan. Yang ketiga, sebutkan kewajiban suami kaitannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Di sini kewajibannya apa? Dan istri dalam kaitannya sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga itu apa saja disebutkan di situ. Dan petunjuknya, tugas ditulis tangan kemudian dijadikan dalam bentuk file PDF, kirim ke Google Classroom
Ini di kelasnya berkelompok, kalian berkelompok saja. Satu kelompok minimal 4 anak, maksimal 5 anak atau menyesuaikan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.